Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daranida Utami, salah satu dosen tetap di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Al-Azhar. Pada kali ini, saya akan mengemukakan salah satu mata kuliah yang saya ampu di prodi akuntansi, yaitu mata kuliah akuntansi keuangan 2, di mana mata kuliah akuntansi keuangan 2 ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah akuntansi keuangan 1 pada semester 3 sebelumnya. Mata kuliah ini menganalisis terkait dengan bagaimana akuntansi itu berperan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, mulai dari pengukuran, penyajian, pengungkapan, serta pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pada umumnya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana dengan metode pendekatan yang saya gunakan, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada metode delivery, saya memberikan materi kepada mahasiswa berdasarkan rencana pembelajaran semester yang mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun metode yang saya gunakan dalam proses pengajaran ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada metode delivery, saya menggunakan rencana pembelajaran semester yang mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun materi yang saya sampaikan kepada mahasiswa itu seperti misalnya liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, akuntansi perseroan, kualitas perseroan terbatas, pendapatan, akuntansi sewa, pengungkapan penuh, perubahan akuntansi dan analisis dampaknya, kemudian pengungkapan terhadap analisis laporan keuangan. Adapun metode yang saya gunakan dalam proses pengajaran itu dengan berdiskusi dengan mahasiswa, memberikan studi kasus. Kemudian selain itu saya juga menggunakan media slide share untuk men-share materi terhadap mahasiswa, dibantu dengan perangkat keras misalnya seperti TV ataupun LCD proyektor. Kemudian dalam metode interaction, saya membangun komunikasi aktif dengan mahasiswa dengan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk bertanya. Di sesi-sesi saya melakukan pembahasan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian selain itu, mahasiswa juga saya berikan ruang untuk mengkritisi pembahasan atau materi yang sedang saya sampaikan. Dalam hal ini, saya juga membangun komunikasi secara daring dengan mahasiswa dengan menggunakan WhatsApp group dan juga siakat. Nah, metode tersebut, media tersebut saya gunakan untuk berkomunikasi, misalnya untuk memberikan pertanyaan ataupun diskusi kepada mahasiswa secara interaktif, kemudian men-share materi, kemudian tugas-tugas dan diskusi juga lanjutannya. Kemudian dalam aspek assessment, saya menggunakan rubrik penilaian terukur. Selain itu, saya juga menggunakan pembobotan dalam aspek penilaian. Komponennya yaitu 30% untuk penilaian kehadiran, keaktifan, dan tugas oleh mahasiswa, 30% untuk penilaian ujian tengah semester, dan 40% untuk penilaian ujian akhir semester. Hal ini saya lakukan kepada mahasiswa dengan penilaian secara objektif dan transparan supaya pada nantinya dapat memberikan umpan balik yang sekiranya dapat meningkatkan kualitas ataupun mutu layanan pendidikan dan pengajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Hal ini saya berkomitmen juga untuk membangun generasi untuk mencetak lulusan yang profesional sesuai dengan standar-standar dan kebutuhan industri yang relevan. Pada mata kuliah akuntansi keuangan 2, salah satu yang dibahas itu terkait dengan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini merupakan teknik analisis bagaimana kita sebagai pembaca laporan keuangan itu bisa mengidentifikasi sejauh mana kinerja keuangan dari suatu entitas. Adapun di dalam proses pembelajarannya itu mahasiswa harus mampu menganalisis bagaimana teknis analisis laporan keuangan, seperti misalnya laporan keuangan untuk teknik vertikal, horizontal, dan analisis rasio keuangan.
Analisis laporan keuangan berbasis dengan cara vertikal itu mengidentifikasi bahwa akun-akun yang ada di laporan keuangan itu dibandingkan secara vertikal, yaitu akun yang ada dengan akun yang utamanya. Misalnya terlihat di dalam video saya menjelaskan bahwa misalnya ada aset, total aset itu bagaimana menganalisisnya dengan turunannya, misalnya kas. Nah, bagaimana proporsi total aset dengan kas ataupun setara kas? Itu menggunakan teknik analisis vertikal. Itu membandingkan akun satu dengan akun utamanya. Begitu juga contohnya misalnya di laba rugi. Bagaimana membandingkan antara proporsi total pendapatan dengan pendapatan usaha, seperti begitu. Misalnya juga di aspek beban. Jadi dibandingkan nanti di total beban dengan beban usaha atau beban pajak atau beban yang lainnya seperti akun turunannya. Begitu juga misalnya kita masuk di analisis horizontal. Jadi analisis horizontal ini teknik analisis laporan keuangan yang kita gunakan itu dengan melihat tren. Dengan melihat tren itu kita bisa melihat kinerja dari suatu entitas, baik itu secara vertikal maupun horizontal, dalam artian di sini kita melihat bahwa kinerja keuangannya terjadi fluktuatif atau tidak. Nah, fluktuatif atau tidak ataupun secara tren juga mengalami penurunan atau kenaikan atau stabil, itu menggunakan teknik analisis horizontal. Jadi dalam teknik analisis horizontal ini kita membandingkan satu periode dengan beberapa periode yang lainnya, sehingga membentuklah suatu tren dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode. Kemudian selanjutnya itu ada namanya teknik analisis rasio keuangan. Jadi teknik analisis rasio keuangan ini menggambarkan bahwa bagaimana sih kinerja keuangan itu bisa dianalisis dengan pendekatan rasio-rasio. Contoh misalnya rasio profitabilitas itu menggambarkan bahwa bagaimana sih kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan asetnya. Kemudian rasio likuiditas misalnya bagaimana kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya dengan memanfaatkan aset lancarnya. Kemudian ada rasio seperti misalnya debt to equity ratio, itu bagaimana perusahaan itu menggambarkan bahwa mereka mampu tidak membayar hutang jangka panjangnya dengan memanfaatkan ekuitasnya. Itulah di dalam cuplikan video itu saya menjelaskan bahwa teknis analisis itu juga diperlukan oleh beberapa stakeholder. Contohnya stakeholder internal untuk pengambilan keputusan. Misalnya dari sisi internal itu ada karyawan yang merupakan unsur yang membutuhkan informasi terkait dengan laporan keuangan. Kemudian unsur eksternal itu ada pemerintah ataupun regulator. Contohnya itu adalah dari aspek perpajakan. Ya, bagaimana penentuan besaran pajak berdasarkan nanti laba atau profit yang didapatkan, itu bisa dianalisis. Kemudian dari sisi investor itu bisa melihat, membaca dan menganalisis laporan keuangan. Nah, bagaimana nanti ketika mereka berinvestasi, keputusan investasinya akan segera dilakukan apa tidak. Nah, itu bisa dilihat nanti dari sisi rasio keuangannya. Kemudian dari sisi kreditur, misalnya dari pihak perbankan, itu mereka bisa melihat dari laporan yang kita buat atau kita tampilkan di website ataupun dimanapun yang bisa diakses secara real time oleh pembaca laporan, itu melihat bahwa apakah dari sisi kreditur layak memberikan kredit kepada entitas tersebut dari sisi kesehatan keuangannya. Berikut adalah video pembelajaran saya secara tatap muka bersama mahasiswa dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 semester 4. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk ya di mata kuliah Ibu, di mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Ya, di mana hari ini kita akan belajar mengenai analisis laporan keuangan. Nah, sebelumnya Ibu tanya nih, apakah kalian masih ingat nih laporan keuangan itu apa saja? Apa juga? Ya,
Jadi tujuannya kita belajar analisis laporan keuangan itu tadi untuk melihat performa dari perusahaan itu sendiri. Ya, contohnya dari sisi investor. Investor itu mau tidak menginvestasikan dananya untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri sehingga nanti mereka dapat imbal hasil. Contohnya juga kepada kreditur. Kira-kira kreditur itu keputusannya apa nanti? Kira-kira kepentingannya mereka untuk melihat laporan keuangan kita. Untuk mengetahui perusahaan tersebut apakah layak untuk diberikan pinjaman atau tidak. Oke, itu ya dari ke sisi kelayakan pembelian kredit untuk kredit perbankan. Terus selain itu, selain pihak kreditur juga ada namanya regulator. Misalnya dari sisi pajak, orang perpajakan. Kepentingannya apa kira-kira mereka menganalisis laporan keuangan yang akan kita analisis? Jumlah PPh atau tarif pajak yang dikenakan. Untuk mengetahui tarif pajak nantinya akan dikenakan kepada perusahaan tersebut. Dilihat dari laporan yang akan disajikan. Gitu ya. Kemudian dari sisi internal perusahaan itu sendiri apa? Kira-kira. Dari sisi karyawan, manajer ataupun yang lainnya. Pembayaran gajinya itu tepat waktu atau tidak. Oke, bisa dilihat dari untuk melihat apakah HA-nya terpenuhi ya untuk itu. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas ada ketiga teknik analisis yang kita gunakan untuk analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada namanya analisis vertikal ya. Jadi analisis vertikal ini menggambarkan bahwa laporan di suatu entitas itu kita membandingkan akun utama dengan akun yang lainnya. Contohnya di sini adalah kas dan setara kas ya. Kas dan setara kas itu kita akan bandingkan dengan total aset. Ya. Sehingga nanti tercermin misalnya di sini angkanya 8,5%. Berarti total kas di antara seluruh kas itu adalah 8,5% dibandingkan total kas yang lainnya. Kemudian di sini ada piutang usaha. Ciri-cirinya kalau piutang usaha berarti kita ada penjualan dalam bentuk kredit. Ya. Sehingga di sini tercermin 5,5%. Artinya analisis secara vertikal ini adalah membandingkan akun yang satu dengan akun utama. Akun utama di sini adalah contoh di neraca ini adalah aset. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sisi kiri, akun utamanya adalah liabilitas dan ekuitas. Nah, proporsinya untuk misalnya jangka pendek, liabilitas jangka pendek itu sebesar 22%. Kemudian ekuitasnya 57%. Yang tercermin bahwa dari data ini mencerminkan bahwa total ekuitas itu lebih tinggi dibandingkan hutang. Ya, itu menggambarkan apa kira-kira kalau dari data ekuitasnya lebih tinggi dari hutang? Kira-kira kalian mau investasi mau nggak kalau misalnya datanya bagus seperti ini? Mau ya. Karena hutangnya lebih rendah ya, karena hutangnya lebih rendah, sehingga pada nantinya itu akan meminimalisir resiko gagal bayar ya di kemudian hari ya. Nah, ini juga akan mencerminkan kepercayaan bagi kreditur ya, kepercayaan bagi kreditur kalau mereka ingin memberikan kredit kepada pihak perusahaannya. Nah, ini kontribusi kestabilan 8,5%. Kemudian selanjutnya kita masuk di analisis horizontal. Dalam teknis analisis horizontal, ya, perusahaan ini kita lihat secara tren ya. Artinya bukan membandingkan akun per akun lagi dengan akun utama, tapi kita membandingkan tahun ke tahun, kinerja keuangan dari tahun ke tahun. Contohnya di sini adalah laporan laba rugi. Kita lihat di sini terjadi selisih ya. Selisih positif dalam hal pendapatan usaha. Ini jumlahnya sebesar 2%. Artinya pendapatan usaha ini tumbuh ya dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 2%. Ya. Kemudian di sini ternyata dengan pendapatan 2% terjadi penurunan laba sebesar 12%. Hal ini terjadi kenapa kira-kira?
dari sisi satu sisi pendapatannya naik, tapi satu sisinya labanya turun. Kira-kira kenapa? Adanya pembayaran itu bunga, beban Ya, kalau kita lihat dari datanya mungkin dari adanya penambahan beban bunga ya untuk pembayaran pihak ketiga. Nah, sehingga dari data ini tercermin bahwa pendapatan yang naik tidak diikuti dengan laba yang naik. Dikarenakan karena pendapatan yang naik diikuti dengan beban juga yang naik. Tapi secara konsep harusnya kan pendapatannya naik, labanya juga ikut naik. Nah, itu mencerminkan performa perusahaan yang bagus. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk di dalam analisis rasio keuangan. Di dalam rasio keuangan ini kita mengenal ada beberapa rasio. Yang pertama itu ada namanya rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini yang pertama ada quick ratio atau rasio lancar, kemudian current ratio ya, atau rasio lancar, kemudian cash ratio atau rasio kas. Nah, dari data ini kita bisa menganalisis sejauh mana sih perusahaan itu bisa mengakomodir atau membayar hutang jangka pendeknya dengan tepat waktu. Jadi masih ingat enggak hutang jangka pendek itu berapa lama waktunya? Kurang dari 1 tahun ya. Itu adalah komponen di dalam likuiditas. Artinya apa? Di dalam rasio likuiditas ini kita membandingkan aset lancar kita untuk bisa membayar hutang jangka pendek. Itu, ya. Kemudian masuk ke rasio profitabilitas. Ya, rasio ini mencerminkan bahwa bagaimana sih perusahaan itu memanfaatkan aset penjualan maupun ekuitasnya untuk memperoleh laba bersih. Ya, kan mereka punya aset nih. Belum tentu aset yang sama menghasilkan laba yang sama. Misalnya ada 2 perusahaan yang berbeda. Ya. Ada 2 perusahaan berbeda, total asetnya sama, tapi dari sisi laba dia berbeda. Gitu. Ya, artinya apa? Nah, di sini kita lihat bahwa semakin tinggi nilai dari komponen dari masing-masing rasio ini itu mencerminkan bahwa rasio tersebut sehat ya, atau efisien. Artinya perusahaan itu efisien dalam memanfaatkan ekuitasnya. Perusahaan itu efisien dalam memanfaatkan asetnya. Perusahaan itu efisien dalam memanfaatkan hasil penjualannya untuk menambah pendapatan tadi. Contoh ilustrasi yang horizontal tadi ya. Ini kita lihat untuk melihat laba bersih dibanding penjualan. Belum tentu penjualannya tinggi meningkatkan laba. Itu maksudnya ya. Kemudian laba kotor, GPM, atau kita sebut dengan gross profit margin. Nah, gross profit margin ini mencerminkan bahwa sejauh mana sih penjualan itu berkontribusi terhadap laba kotor kita. Laba kotor ini masih ingat nggak? Laba kotor apa? Laba sebelum pajak, itu ya. Kemudian rasio pembayaran dividen. Nah, ini biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang go public ya, terutama bisa diakses di Bursa Efek Indonesia. Itu untuk pembayaran dividen. Ini akses untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Sejauh mana sih laba itu bisa memberikan dividen kepada pemegang saham. Ya. Tadi ya bahwa laba itu belum tentu dibagikan dalam bentuk dividen. Tapi bisa juga laba itu ditahan. Namanya laba ditahan. Nah, sehingga ini bisa kita pakai untuk melihat proporsi ya. Sejauh mana sih laba itu berkontribusi terhadap pembagian dividen. Masih ingat dividen seperti apa? Pemberian keuntungan ya, bagi hasil ya pada saham. Kemudian selanjutnya di sini ada rasio hutang atau kita sebut dengan leverage. Itu solvabilitas ya. Debt to equity ratio. Debt itu hutang, equity adalah ekuitas. Berarti sejauh mana modal kita bisa membayari hutang kita. Tadi ya ingat di porsi neraca itu ada sisi kredit. Kredit itu ada hutang dan modal. Nah, dalam konteks tadi apakah modal kita bisa menutupi hutang kita?
Itu yang akan dilakukan analisis dengan menggunakan rasio hutang. Kemudian DAR, debt to asset ratio. Ini menggambarkan bahwa hutang itu bisa tertutup tidak dengan aset yang kita punya. Semakin tinggi DAR-nya, ini semakin bagus. Ya. Artinya semakin tercover hutang yang kita miliki dengan aset ataupun ekuitas yang kita punya. Ya. Kemudian di sini ada kemampuan membayar bunga. Ada EBIT dibanding beban bunga. Ini konteksnya adalah hutang jangka panjang. Ya. Tapi kalau konteks yang DAR itu adalah total hutang. Baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Tapi kalau konteksnya di sini untuk EBIT dibanding beban bunga, berarti ini adalah hutang jangka panjang. Ya. EBIT itu adalah earning before interest tax. Artinya laba sebelum bunga dan pajak. Itu EBIT dibandingkan dengan bunganya. Ya. Berarti dari rasio ini kita melihat bahwa perusahaan itu mampu tidak membayar bunganya, bunga kreditnya. Ya, jadi per akun. Terus rasio kecukupan kas. Nah, ini rasio kecukupan kas ini mampu nggak kas kita menutupi beban bunga itu? Ya. Mampu nggak kita rasionya itu dalam kecukupan kas? Kemudian ada yang namanya rasio efisiensi. Rasio efisiensi itu adalah rasio menggambarkan bahwa tadi yang kalian lihat, masih ingat enggak laporan arus kas isinya apa? Nah, ini yang menggambarkan nanti untuk aktivitas efisiensinya. Sejauh mana nanti perputaran kasnya? Kemudian sejauh mana sih penjualannya bisa terakomodir dengan aset misalnya. Kemudian selanjutnya kalau kita melihat misalnya dari laporan keuangan tercermin enggak misalnya perusahaan ini bisa enggak bayar hutang atau biar piutang enggak. Nah, ini bisa kita pakai misalnya rasio perputaran hutang. Rasio perputaran hutang ini mencerminkan bahwa jumlah rata-rata hari yang dipakai atau digunakan oleh perusahaan untuk membayar hutangnya. Artinya berapa lama sih perusahaan itu mampu membayar hutangnya dalam hitungan hari. Itu menggunakan rasio perputaran hutang. Mampu nggak mereka dalam hitungan hari? Makanya kita sebut days in payable kalau bahasa ininya ya. Terus rasio perputaran piutang atau kita sebut dengan rasio receivable ya. Itu bagaimana perusahaan itu mampu membayar piutangnya kepada menerima piutang. Artinya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut menerima piutangnya dari pelanggan misalnya. Lancar tidak? Nah, ini pakai hitungan hari. Harinya itu nanti pengali atau pembaginya itu dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, itu dalam hitungan hari mampu enggak? Gitu. Kemudian rasio perputaran persediaan. Ya. Jadi ini mencerminkan bahwa rasio ini mencerminkan bahwa sejauh mana sih berapa lama yang digunakan perusahaan untuk menjual barangnya. Namanya juga persediaan. Artinya kan kalau kita lihat konteks dari persediaan itu adalah semakin lama persediaan di gudang itu semakin apa kira-kira? Penjualannya semakin menyusut ya, karena dia tidak berputar. Dia mengendap di gudang. Sehingga persediaan itu pada nantinya bisa jadi dia rusak, bisa jadi dia usang. Sehingga apa? Sehingga bisa menjadi kerugian. Nah, inilah dari rasio ini kita bisa mengidentifikasi sejauh mana perputaran dalam rasio aktivitas ini dalam konteks analisis laporan keuangan. Ada yang bertanya? Ya, gimana? Misalnya sebagai seorang investor, misalnya biasanya kan perusahaan setiap akhir tahun itu melakukan yang namanya window dressing kan, mempercantik laporan keuangannya. Nah, misalnya kita sebagai seorang investor, Bu, metode apa yang bakal kita gunakan untuk melihat laporan keuangan perusahaan tersebut jika menggunakan window dressing, Bu? Metode apa yang telah Ibu jelaskan tadi, kira-kira metode yang paling tepat untuk itu apa, Bu? Biasanya itu kan yang berkaitan dengan pencantik laporan keuangan ya, itu kan memang bisa digunakan selama konteks itu terpenuhi dengan konteks
atau aturan-aturan akuntansi yang berlaku dan aturan perpajakan. Nah, biasanya yang dilakukan akun-akun mana? Nggak semua akun. Biasanya akun real, seperti misalnya piutang, kas. Itu adalah akun yang rentan terjadi manipulasi. Kenapa? Tadi sifatnya itu lancar. Kalau akun hutang dan lainnya itu agak jarang ya. Tapi yang biasa terjadi itu adalah akun piutang sama kas dan syarat kas. Bisa. Ada yang lain juga tanya? Cukup ya? Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Kita akhiri sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, nanti tugasnya Ibu kirim ke grup ya. Untuk itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya di kelas semester 4 mata kuliah akuntansi keuangan 2. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.